Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di siang hari ini, patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat kurnianya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga di siang hari ini kita bisa hadir untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah dari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khatib pada hari ini mengajak kepada para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 2 disebutkan di situ, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Artinya pengakuan kita sebagai orang takwa, sebagai orang beriman, Quranlah sebagai acuannya. Kalau kita mau melihat Quran ini dengan benar-benar, kita bangga. Karena apa? Karena Quran ini menjawab segala problematika kehidupan kita. Persoalan apa saja, ternyata dalam Quran itu dijelaskan. Misalnya kalau kita berada di dalam kesusahan terus-menerus dengan bermacam-macam masalah yang kita hadapi, sebenarnya Allah sudah sampaikan. Walau nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu yang berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Ini sudah disampaikan oleh Allah. Sehingga ketika kita mengalami hal semacam itu, jawabannya sudah ada. Quran. Termasuk ketika kemarin ada masalah. Ketika Palestina dihancurkan oleh orang-orang Israel. Ada 5 orang yang ke Israel, sehingga menuai bermacam-macam kecaman. Bagaimana mungkin seorang Muslim bisa mendatangi orang-orang Yahudi yang mereka itu jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya? Nah, ini Quran menjawab juga. Bagaimana jawaban Allah? Ada di dalam Quran surat Mumtahanah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzu aduwi wa aduwakum auliya. Hai orang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-musuhku dan musuh-musuhmu sebagai pelindung-pelindung, sebagai teman setia atau sebagai pemimpin. Ini larangan. Sehingga jawabannya sudah jelas. Maka tidak sepatutnya orang melakukan seperti itu. Orang beriman melakukan seperti itu sudah tidak sepatutnya, karena Allah sudah melarang untuk menjadikan mereka sebagai teman. Ini Quran.
Jadi apa saja yang terjadi ini sebenarnya sudah ada semua dalam Quran. Ya, termasuk ketika perang Palestina itu tidak kunjung selesai. Ya, perangnya itu tidak sedikit. Sudah puluhan tahun. Saya waktu masih kecil dulu masih ingat, masih di bawah pimpinan Yasir Arafat, itu sudah perang. Sampai sekarang tidak selesai. Masalahnya apa? Masing-masing agama itu mengklaim apa yang ada, yang di sana itu adalah miliknya. Yahudi mengklaim itu miliknya, Nasrani mengklaim itu miliknya, Islam itu mengklaim juga itu miliknya. Sehingga sebenarnya hakikatnya itu perang agama. Ya. Nah, pertanyaannya begini. Kalau Yahudi musuh Allah, musuh orang beriman, kenapa Allah tidak menumpas? Itu pertanyaan bagi kita. Padahal Allah sudah berfirman dalam Quran, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kamu dan meneguhkan pendirian kamu. Ini firman Allah. Mengapa Allah tidak menolong orang-orang di Palestina atau memberikan kemenangan kepada orang Palestina dan menghancurkan orang-orang Yahudi di sana? Ternyata Allah juga sudah menjawab. Cuma kita saja yang kurang cermat. Nah, bentuk pertolongan itu bisa berupa kontan, bisa berupa jeda. Jeda itu masuk tempo. Artinya tidak semua apa yang kita kendaki harus dituruti oleh Allah. Kita maunya sih, kepingin BIM salah BIM langsung, tapi Allah punya rencana lain. Ya, kita lihat di sini jawabannya Allah. Setelah menerangkan Allah tentang peraturan perang, lalu di akhir itu Allah mengatakan begini, zalika walau yasha'ullahu lantasara minhum. Demikian itulah sekiranya kami mengendaki, sungguh kami binasakan mereka. Kalau Allah berkehendak, tapi Allah tidak berkehendak rupanya. Kenapa Allah tidak berkehendak? Di sini disebutkan walakin, tetapi liyablu ba'dakum bi ba'din, supaya Allah menguji sebagian kamu terhadap sebagian lainnya. Ternyata ini ditunda oleh Allah. Supaya apa? Menguji orang-orang yang beriman itu masih istiqomah atau tidak. Nah, bentuk pertolongan itu bermacam-macam. Kalau Nabi Ibrahim diberi pertolongan dadak ketika beliau dihukum bakar oleh Raja Namrud, Allah memberikan pertolongan seketika. Nabi Ibrahim berdoa, ya. Intinya minta perlindungan. Lalu Allah berfirman kepada api, ya naru, hai api, kuni bardan wasalaman. Jadilah kamu dingin dan menyelamatkan. Apinya tunduk, manut apa yang dikatakan oleh Allah. Hukum alam tidak berlaku, karena Allah berkehendak menjadi dingin, selamatlah Ibrahim. Itu contoh pertolongan yang diberikan seketika. Nah, itu yang mengetahui hakikatnya Allah sendiri, bukan kita. Ya. Kita lihat bagaimana Fir'aun dihancurkan oleh Musa. Itu jeda. Karena ada berita kepada Fir'aun itu dia akan dikalahkan oleh Bani Israel. Nah, karena mau dikalahkan oleh Bani Israel itu, maka Fir'aun membuat undang-undangan yang mengerikan. Supaya apa? Supaya kekuasaannya langgeng. Dia membuat sebuah aturan, setiap bayi lahir laki-laki wajib dibunuh, yang perempuan dibiarkan. Sudah, peraturan dilaksanakan. Sehingga pada suatu hari ada seorang yang melahirkan seorang anak laki-laki yang dia sayang kepada anak itu, bagaimana supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun. Maka dikintirkan oleh Allah, oleh ibunya tadi di sungai, tentu menggunakan pengapung. Nah, saat itu istrinya Fir'aun sedang mandi di situ. Ketemulah bayi sama istrinya Fir'aun tadi. Lalu Allah merubah pikirannya istrinya Fir'aun tadi, dibuat senang kepada bayi itu. Nah, karena senang dia akhirnya dibawa pulang. Ya ribut. Bagaimana di sana undang-undangnya harus dibunuh, ini kok membawa bayi? Ribut. Sekali lagi dimenangkan oleh Allah melalui diplomasi itu, maka akhirnya bayi itu boleh dipelihara di dalam istana Fir'aun. Coba.
Ini pertolongan Allah dalam bentuk yang lain. Akhirnya sampailah dia besar sehingga dia bayi itu jelmaan atau menjadi Musa yang oleh Allah diangkat sebagai nabi. Nah, dari Musa inilah yang akan menghancurkan Fir'aun. Coba kita lihat jedanya. Dari bayi sampai menjadi nabi berapa tahun? Paling tidak 20 tahun. Sebagai seorang yang sudah dewasa. Ini jeda. Kenapa Allah tidak berikan pertolongan saat itu? Allah alam. Itu adalah kehendak Allah. Nah, ini seperti halnya begini, bahwa Quran itu memberikan jawaban segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Hadirin rahimakumullah, termasuk sekarang ini kita sudah masuk bulan Agustus. Bulan Agustus ini ada namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah ada Islam membahas masalah itu? Dan juga sebentar lagi ada namanya pemilu kada, pemilihan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, dan lain sebagainya. Apakah ada? Ternyata kalau kita melihat Quran, luar biasa. Semua dibahas oleh Allah dalam Quran. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu ternyata dalam Quran juga disebutkan. Ya. Sebutkan begini. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemerdekaan kota Mekah. Yang disebut kemerdekaan kota Mekah itu saat itu Rasulullah ketika tekanan politik luar biasa, dia harus pindah. Yang dalam bahasa agama disebut hijrah. Sampai sekian tahun lalu kembali lagi ke Mekah. Nah, setelah Rasulullah kembali ke Mekah itu orang-orang di Mekah itu takut. Khawatir diperlakukan yang tidak baik, khawatir dibunuh dan lain sebagainya. Tapi ternyata dugaan itu bereset semua. Karena Rasulullah maafkan mereka semua kecuali orang yang tetap menentangnya, baru dieksekusi. Lah melihat kenyataan seperti ini, apa yang terjadi? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat mereka itu berbondong-bondong masuk kepada agama Allah. Ya selama ini diduga tidak baik Islam, ternyata luar biasa. Masuklah mereka gemberuduk masuk kepada Islam. Saat itu apa yang diperintahkan Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya. Tadi dua yang diperintahkan oleh Allah saat itu. Apa? Bersuruh bertasbih memuji kepada Allah dan istighfar. Ternyata ini yang diperintahkan Allah ketika menghadapi masalah kemerdekaan. Nah, kalian akan tahu bagaimana dampak efek yang ditimbulkan dari berzikir kepada Allah tadi atau memuji kepada Allah itu. Masuk kategori di situ adalah ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Kalau orang itu selalu senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu bisa menghindarkan seseorang itu dari perbuatan dosa. Contoh ketika Umar bin Khattab itu melihat ingin menguji seorang pengembala kambing, yang gembala kambing itu buruh ya. Ribuan kambing yang digembalakan. Umar bin Khattab datang, wahai pemuda, jual kambingmu itu 1 ekor saja kepada saya. Apa jawab pemuda itu? Ini bukan milik saya, Tuhan. Ini adalah milik majikan saya. Lalu Umar bin Khattab bilang, sudah katakan kepada majikanmu bahwa kambing yang kamu jual kepada saya dimakan serigala. Sangat mungkin. Karena apa? Jangankan 1, diambil 10 aja nggak akan tahu. Kalau dia bilang dimakan serigala, pasti nggak tahu mereka. Tapi pemuda ini bagaimana jawabnya? Fa'aina Allah. Kalau kambing ini saya jual kepada Anda Tuhan, lalu di mana Allah itu? Dia merasa dirinya dilihat oleh Allah karena apa? Pengaruh zikir yang ada pada dirinya. Dia ingat kepada Allah bahwa Allah melihat dirinya. Maka perbuatan yang sebenarnya dia memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi, dia tidak mau melakukan karena iman yang ada pada dirinya. Karena dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah bahwa Allah melihat dirinya.
Ini salah satu dampak yang ditimbulkan ketika orang itu ingat kepada Allah. Luar biasa, masih banyak sekali. Nah, hadirin rahimakumullah. Terkait dengan masalah zikir ini, kalau orang itu senantiasa berzikir, itu bagaikan kaca. Kaca itu kalau kita lap tiap hari, hilang. Kalau tidak kita lap setahun misalnya, pasti rupanya tidak baik. Burak, kalau dilap ya sulit. Itu gambaran orang yang zikir. Itu artinya apa? Ketika orang senantiasa berzikir kepada Allah seperti kaca yang dilap tiap hari, itu akan memantulkan ilmu-ilmunya Allah kepada dirinya. Maka orang yang ahli zikir pasti memiliki perbedaan. Lebih dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, ini kalau kita lakukan terus-menerus, maka hati itu akan menjadi hidup. Kalau hati itu menjadi hidup, maka orang itu tidak mudah terkontaminasi oleh apapun. Tadi hati yang hidup itu diibaratkan seperti ikan di lautan. Ikan di lautan itu walaupun sebesar ibu jari, ikan itu masuk ke dalam air laut yang rasanya asin, diterjang ombak dari atas bawah kanan kiri. Selama ikan itu hidup berada di lautan asin, walaupun berada di lautan yang asin, maka asin itu tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Kalau tidak percaya bisa dicoba. Beli ikan di pasar, kita makan langsung anyep, tidak ada rasa asin. Karena apa? Dibentengi oleh hidupnya ikan. Tapi ketika orang itu hatinya tidak hidup, karena jarang atau tidak pernah mengingat Allah, maka hatinya menjadi mati. Kalau hatinya mati, akan mudah terkontaminasi oleh apapun. Itu diibaratkan ketika orang itu berada di lautan masyarakat. Yang masyarakat itu coraknya bermacam-macam, dengan perilaku yang bermacam-macam pula. Ketika orang itu hatinya hidup, maka bagaimanapun coraknya masyarakat, dia tidak akan terkontaminasi oleh keadaan masyarakat itu. Tetapi kalau hati itu mati, maka apapun yang berada di masyarakat, dia akan terkontaminasi oleh keadaan itu. Kalau dia kumpul dengan orang penjudi, dia akan menjadi penjudi. Kalau dia kumpul dengan orang-orang penipu, dia akan menjadi penipu. Karena apa? Hatinya tidak hidup. Inilah dampak yang ditimbulkan oleh orang yang selalu ingat kepada Allah, yang diperintahkan oleh Allah ketika kita menghadapi kemerdekaan suatu negara. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah masalah istighfar. Istighfar itu luar biasa, dampaknya juga luar biasa. Kita lihat kasus yang dialami oleh Nabi Ayub, Nabi Yunus. Nabi Yunus itu berdakwah bertahun-tahun di suatu tempat tertentu, tidak ada yang mau menerima dakwanya. Lama-lama jengkel, sumpek artinya, minggat dari daerah itu, sehingga dia naik kapal dalam keadaan hatinya jengkel. Nah, tiba-tiba di tengah lautan kapal itu ada ombak besar, oleng, akan tenggelam. Solusinya apa? Solusinya harus dikurangi muatannya. Lah, muatannya manusia. Lah, siapa yang akan dibuang ini? Lalu diadakan pengundian. Setelah diundi, yang muncul yang harus dibuang adalah Nabi Yunus. Sungkan diundi lagi, yang keluar tetap Nabi Yunus. Akhirnya dengan terpaksa Nabi Yunus dibuang ke laut. Jadi dia dalam keadaan hatinya gelap, peteng gelap, masuk ke dalam lautan gelap, 2 kegelapan, kemudian dimakan ikan, 3 kegelapan. Di saat itulah Nabi Yunus merasa menyesal dan dia beristighfar. Nah, istighfarnya agak beda. Dia mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ya, aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ini istighfarnya. Karena istighfar itulah, maka akhirnya ikan itu menepi dan lalu memuntahkan Nabi
Yunus yang sudah ditelan itu tadi. Ini salah satu dampak istighfar. Maka ketika orang pergi haji kemudian kesasar, biasa menggunakan ilmu itu. Istighfar akan kembali ketemu tempat tinggalnya. Yaitu saya kira terkait dengan apa yang menjadi jawaban Al-Quran terhadap fenomena yang terjadi di dunia ini. Semua sudah tercover, hanya kita saja yang kurang memahami. Oleh karena itu, mari kita mantapkan keyakinan kita kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.